Dalam 9 bulan terakhir, lebih dari 17.000 orang di Indonesia meninggal akibat pandemi COVID-19. Ini adalah angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Namun, tidak semua kematian berhasil dideteksi oleh sistem kesehatan. Salah satunya karena terbatasnya kapasitas laboratorium tes COVID-19 di negeri ini. Jumlah kematian real akibat virus ini di Indonesia diprediksi lebih banyak, bahkan 1,4 kali lebih banyak dari yang tercatat berdasarkan risetnya Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat. Tingginya angka kematian, termasuk dalam kondisi pandemi saat ini, tidak hanya disebabkan oleh adanya virus yang menginfeksi, tetapi juga ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebabnya. Menurut Irwandi, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, ada 4 faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kematian di Indonesia. Faktor pertama adalah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang belum sempurna. Pada 2018, The Lancet menerbitkan peringkat 195 negara berdasarkan akses dan kualitas layanan kesehatannya, dan Indonesia menduduki peringkat ke-138. Peringkat Indonesia jauh di bawah peringkat Singapura, yaitu di urutan ke-22. Jika membandingkan level sistem kesehatan di Singapura, di mana hanya 29 orang yang meninggal dari sekitar 58.000 kasus terkonfirmasi, sistem kesehatan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pada akhir November saja, angka kematian di Indonesia naik 35,6%, dari 626 menjadi 835 kematian dalam 1 minggu. Beberapa studi menemukan bahwa rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan berkontribusi pada angka kematian. Akan tetapi, jika jumlah kasus terus bertambah dan pelayanan kesehatan kelebihan beban, maka kualitas dan akses pelayanan kesehatan tidak lagi bisa menekan angka kematian di Indonesia. Satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian adalah kemampuan sistem kesehatan melacak dan mengetes orang-orang yang diduga kontak dengan pasien positif, yang mana di Indonesia baru mencapai 70% dari standar WHO. Ini penting agar individu yang terinfeksi dapat segera ditemukan sebelum kesehatannya lebih memburuk atau menyebarkan ke yang lainnya. Faktor kedua adalah perilaku masyarakat yang masih kurang patuh menjalankan protokol kesehatan. Riset terbaru Kementerian Kesehatan menemukan baru sekitar 42% masyarakat yang mencuci tangan dengan benar, dan hanya 54% yang selalu menjaga jaraknya di tempat-tempat umum. Padahal, perilaku mendasar seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak berdasarkan studi di 190 negara dapat menekan angka penularan di masyarakat, dan efektivitasnya meningkat jika dilakukan seluruhnya bersamaan. Abai terhadap protokol kesehatan berdampak fatal karena kelalaian terhadap protokol kesehatan ini telah meningkatkan kasus positif sebesar 61% hingga Oktober 2020. Faktor ketiga adalah lingkungan. Lingkungan dalam konteks ini tidak hanya lingkungan secara fisik, namun juga lingkungan sosial dan kebijakan. Secara fisik, konsentrasi polusi udara yang tinggi, kelembaban yang tinggi, dan temperatur yang ekstrim telah berperan meningkatkan kematian. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi, struktur umur penduduk yang didominasi usia rentan, dan perilaku mobilitas yang tinggi juga ikut berpengaruh. Dari segi kebijakan, ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor yang krusial. Terlambat 10% dalam memberlakukan kebijakan sudah meningkatkan 3,7% angka kematian. Dan faktor terakhir adalah genetik. Faktor genetik dalam konteks ini adalah usia dan penyakit penyerta. Kematian akibat COVID-19 di Indonesia didominasi oleh populasi dengan umur di atas 60 tahun. Selain usia, penyakit penyerta atau penyakit yang muncul sebelum atau bersamaan dengan infeksi coronavirus memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kematian. Hingga 1 Desember, peringkat 5 besar penyakit penyerta tertinggi pada kasus kematian akibat COVID-19 adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit paru kronis. Jadi bukan hanya virusnya yang mematikan, tetapi faktor penyakit bawaan juga memperparah infeksi COVID-19 pada pasien positif. Ketika rencana vaksinasi massal belum jelas waktunya, satu-satunya jalan keluar untuk menekan kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah pemerintah harus segera merespon masalah ini dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. 9 bulan berlalu dan pemerintah masih memiliki banyak PR. Dari mulai memberlakukan sistem pelayanan kesehatan yang belum sempurna, meningkatkan kemampuan pelacakan dan pengetesan, serta mendorong masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan yang mendasar, yaitu memakai masker, menjaga jarak,
dan mencuci tangan dengan benar. Jika pemerintah dan masyarakat masih belum siap melaksanakan berbagai tindakan tersebut, mungkin saatnya menarik kembali rem darurat, seperti di beberapa negara yang kembali memberlakukan lockdown akibat jumlah kasus dan kematian yang mulai meningkat.